Now I have revealed everything. I request our Prime Minister and Rajiv, now it's your job to bring him back to justice. लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हमारे पेट के लिए अनाज उगाने वाले किसानों की आत्महत्या नहीं होगी। उगाने वाले किसान गद्दार नहीं। Film ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan 3 orang, yaitu Julian Assange, pendiri Wikileaks, Edward Snowden yang membocorkan rahasia CIA, dan sosok Hamza Ben Dalaj, pembobol uang Bank Amerika demi membantu Palestina. Dirilis tahun 2016, film ini berjudul Ism. Hujan lebat meruntuhkan sebuah bangunan perumahan. Banyak korban jiwa berjatuhan. Penghuni yang masih hidup terlunta di jalanan, sementara respon pemerintah mengecewakan. Seorang wartawan senior menulis surat kepada pemerintah, memberitahukan penyebab ambruknya bangunan rumah. Kontraktor Ramraj sangat gegabah. Pasir dan semen yang berkualitas buruk digunakan sehingga menimbulkan insiden berdarah. Dia harus bertanggung jawab atas semua musibah. Dasrat, nama wartawan itu. Dia tinggal bersama anak dan istrinya. Sejak kecil anaknya sudah mengenal komputer. Dasrat ingin sang anak menjadi wartawan seperti dirinya, sehingga bisa membela kebenaran dan hak-hak orang. Surat yang dikirim Dasrat rupanya diendus kontraktor Ramraj. Dasrat dihajar di rumahnya sendiri. Kakinya patah hingga tak bisa berjalan lagi. Polisi datang meminta Dasrat menyebut siapa pelaku pengeroyokan. Tapi wartawan itu tidak punya nyali. Anaknya diancam akan dibunuh jika menyebut nama Ramraj. Anaknya yang masih kecil sangat marah. Dia mendatangi rumah Ramraj membawa bensin. Rumah itu dibakar. Anak sekecil itu sudah berani melakukan pembunuhan. Puluhan tahun sudah berlalu. Kehidupan masih seperti yang dulu. Kejahatan semakin maju. Keadilan dan hukum tak kunjung sebagai penentu. Orang yang terlihat baik bisa jadi sebenarnya penipu. Penjahat dalam film ini adalah Javed Ibrahim yang diperankan Jagapati Babu, seorang mafia dan pengusaha ternama. Javed menjadi penjahat yang paling dicari pemerintah India. Namun sebenarnya Indialah yang berada di bawah kendalinya. Dia memiliki anak bernama Alia yang diperankan Aditi Arya. Mereka tinggal di Pulau Tenerife, Spanyol sebagai tempat persembunyian. Javed bukan orang sembarangan. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang dianggapnya sebagai gangguan. Di sebuah klub pertarungan ilegal, Alia datang bersama temannya. Dia melihat seorang petarung songong yang diperankan Nandamuri Kalyanram. Petarung itu juga melihat Alia. Dia langsung terpesona dan tergila-gila. Bocoran saja ya, masih ingat anak kecil yang membakar rumah kontraktor? Anak itulah yang kini telah dewasa dan menjadi petarung. Dia dengan mudah bisa mengalahkan lawannya. Namun hanya gara-gara tidak fokus karena ingin tahu nama Alia, dia kalah di atas ring, dipukul hingga pingsan. Sejak saat itu, wajah Alia berkeliaran di pikiran pemuda yang diketahui bernama Kalia. Alia kembali melihat kalian. Kali ini tengah bertarung di jalanan. Kalian langsung mengejar Alia karena tak ingin melewatkan kesempatan kedua. Apabila nantinya kalian melihat Alia lagi untuk ketiga kali, kalian berjanji gadis itu akan dinikahi. Dalam sebuah kesempatan, Javed Bhai bersama anaknya berbicara tentang pasangan hidup. Saat itu Alia mengatakan jika dirinya belum memiliki kekasih. Suaminya nanti haruslah orang yang bisa membuat Javed Bhai ketakutan. Ayah Alia sudah mulai mencarikan anaknya calon suami. Nama Javed Bhai sudah rusak di India.
Pemerintah selalu menyalahkan Javed Bai di depan publik, namun di belakang justru menjalin hubungan erat, termasuk menyimpan uang hasil korupsi di bank milik Javed Bai. Suatu hari, kalian yang tengah duduk bersama temannya menikmati rokok bidi atau rokok linting di pinggir pantai tepi pantai. Javed Bai yang sudah lama merindukan rokok bidi menjadikan awal persahabatan mereka. Sebuah persahabatan tanpa mengenal identitas masing-masing. Sejak saat itu, Javed dan kalian sering ngobrol bersama, termasuk membicarakan sosok gadis anak orang kaya yang menolak cinta kalian. Javed tak menyadari jika mereka sedang membicarakan anaknya. Dia justru mengajarkan kalian bagaimana cara meluluhkan hati gadis kaya incarannya. Kalian juga bertemu Alia untuk ketiga kalinya. Dia benar-benar serius ingin mengawini anak gangster itu. Alia merasa terganggu, kalian diancam untuk tidak mengganggu lagi. Javed. Ayah Alia adalah seorang gangster yang dengan mudah akan membunuh siapa saja pengganggu anaknya. Namun ancaman itu sama sekali tak membuat kalian gentar. Nama Javed sangat asing baginya. Javed langsung menemui Alia setelah mendapatkan telepon. Sayangnya, dalam perjalanan mendapat serangan dari musuhnya. Pertemuan dengan kalian pun gagal. Keesokan harinya, Pangeran Persia datang melamar Alia. Kalian juga berjanji akan menemui Alia di rumahnya, tak peduli apapun yang bisa terjadi. Saat Javed mengetahui pemuda pengganggu Alia datang, anak buahnya langsung diperintahkan untuk menangkap kalian. Alia melihat seorang pria ditembak mati oleh ayahnya. Alia mengira itu kalian, padahal seorang agen Raw. Rasa menyesal dan bersalah menghantui Alia. Ketika mendengar informasi dari temannya jika kalian masih hidup, Alia langsung berlari menemui kalian. Rasa cinta mulai tumbuh subur di dalam sanubarinya. Cinta yang dipercikan oleh keberanian sosok kalian. Keraguan Alia sebenarnya hanya tentang ayahnya, yang dikhawatirkan menjadi penghalang utama. Sebuah puisi yang diajari oleh Javed diucapkan kalian. Kita membutuhkan hidup untuk hidup. Dan untuk hidup kita membutuhkan mimpi. Aku butuh senyummu untuk hidup dan bermimpi. Aku bisa memberi atau mengambil hidup untuk senyummu itu. Kekuatan puisi mampu menaklukkan apa saja, termasuk mengusir ketakutan Alia. Kedua insan itu akhirnya berpadu asmara, siap menghadapi segalanya demi memperjuangkan cinta yang kini telah membara di dada. Mereka semakin dekat. Kalian menceritakan identitas dirinya, termasuk nama orang tuanya. Namun, dia lari dari rumah sejak kecil dan tak pernah kembali lagi hingga saat ini. Alia kemudian berbicara kepada ayahnya, menolak lamaran Pangeran Persia karena hatinya telah jatuh cinta pada seorang pria. Untaian puisi yang diucapkan Alia membuat Javed kaget tak terkira. Dia tak lupa bait puisi itu adalah karya Javed sendiri yang diajarkan kepada seorang pemuda pemberi rokok bidi. Yang diketahuinya, pemuda itu mengincar gadis kaya. Namun sama sekali tak disangka jika gadis itu adalah anaknya. Keduanya pun langsung bergerak menemui kalian untuk dimintai penjelasan. Tapi bukan penjelasan yang didapatkan. Justru kalian ucapkan kata-kata perpisahan. Javed yang curiga tak ingin mengambil resiko, dikejar kalian untuk membunuhnya. Tapi sia-sia. Pemuda itu melompat ke laut dan menghilang saat itu juga. Tak berselang lama, sebuah media online di India bernama The Grand Leakage mengungkap keberadaan Javed Bai, tentang siapa saja yang bersamanya dan tempat tinggalnya. Semua dokumentasi, foto hingga video sangat lengkap dibocorkan oleh media itu. Padahal selama ini keberadaan Javed Bai benar-benar tersembunyi.
Kini pria yang menggunakan topeng itu menantang pemerintah dan RAW untuk segera menangkap Javed Bai, lalu menyeret buronan negara nomor 1 itu ke pengadilan. Now it's your job to bring him back to justice. Seorang pejabat bejat menelpon Javed agar segera meninggalkan tempatnya saat ini. Interpol yang datang melakukan penangkapan gagal karena Javed Bai sudah kabur duluan. Javed Bai kini menyadari pemilik media yang selama bertahun-tahun tidak dikenal itu ternyata adalah Kalyan Ram. Media itu sudah banyak menghancurkan koruptor dan penjahat selama ini melalui investigasinya. Kasus kriket yang sempat membuat Javed terpojok juga ulah dari media online tersebut. Sebuah media yang kantornya tidak diketahui di mana, wartawannya siapa, semua dilakukan secara rahasia. Is the founder of Grand Leakage. Hal yang sangat menyesakkan dada. Cintanya kepada Alia juga adalah kebohongan. Semua tipu daya dilakukan demi misinya saja. तब भी समझ में नहीं आया ये उसी ने किया है। Rupanya laptop Javed dicuri juga oleh kalian ketika Pangeran Persia datang. Semua yang terjadi benar-benar terasa alami. Tak ada yang menyadari jika akan membawa petaka besar seperti saat ini. Penyamaran wartawan kalian dalam investigasinya sangat sempurna dan patut dipuji. जिंदगी में बड़े-बड़े दुश्मन हैं। Sekedar informasi ya sahabat-sahabat, seorang wartawan yang sedang melakukan liputan investigasi diperbolehkan merahasiakan profesinya. Itu tidak melanggar kode etik jurnalistik. Alia hanya bisa menangis mendengar ayahnya. Hatinya hancur. Cinta yang baru tumbuh ternyata untuk seorang pembohong yang ingin menghancurkan kehidupan ayahnya. Tiba-tiba Alia melompat dari kapal pesiar. Dia ingin pergi ke India menemui kalian. Sementara itu, kalian yang bernama asli Satya Martan pulang ke rumahnya di Hyderabad. Aktivitas Satya diketahui oleh orang tuanya. Ayahnya lah yang menanamkan prinsip-prinsip jurnalisme dan meminta Satya menjadi wartawan sejak kecil. Di televisi, berita tentang Javed Bai benar-benar menjadi topik utama. बहुत अच्छा किया जावेद की पोल खोल के। Saat berkumpul dengan teman-temannya, Satya menceritakan hasil investigasinya. Awalnya, Satya hanya ingin membongkar kasus kriket yang melibatkan Javed Bai. Namun ternyata, kasus tersebut sangat kecil dibandingkan kasus sebenarnya. इससे गद्दारी करने वाला हर एक कमीना वहां उसके कांटेक्ट में है। Seluruh pejabat korup, pengkhianat negara berhubungan dengan Javed yang selama ini statusnya buronan negara. Uang korupsi disimpan di Bank of Paradise milik Javed. Misi selanjutnya adalah membuka laptop Javed Bai untuk mengetahui siapa saja yang memiliki tabungan di Bank of Paradise. Satya telah memiliki detail akun Alia yang bisa diretas dan digunakan untuk masuk ke server bank. चलेगा इंडिया का कितना पैसा छुपा। Tim Satya berhasil meretas akun Alia, kemudian berusaha masuk ke server bank. Namun, sudah terdeteksi dan dilaporkan ke Javed. Lokasi peretas juga diketahui di Chilkalguda, Hyderabad. Anak buah Javed di India bergerak cepat. Lokasi Satya diserang. Namun wartawan ini benar-benar hebat. Dia berhasil memukul dan menendang para penjahat. Sementara Alia sudah berada di India, tujuan utamanya menemukan keberadaan pria yang telah mengaduk-aduk dan meluluhlantakkan hatinya. Tiba di rumah Satya, Alia tak menemukan Satya. Melalui sambungan telepon ayah Satya, Alia mempertanyakan alasan dirinya ditinggalkan begitu saja. Tanpa rasa bersalah, Satya berbicara jika dirinya tidak memiliki perasaan apapun kepada Alia. Berbagai tindakan cinta yang sempat dilakukan hanya drama strategi investigasi saja untuk mengungkap kebenaran tentang Javed Bai. लीकेज करने वाले को Di tempat lain, pemerintah merasa semakin terusik dengan situs The Grand Leakage Company. Media tersebut terus mengungkap kejahatan pejabat. Desakan agar orang-orang di balik media itu ditangkap mencuat dalam rapat. Tiba-tiba video baru dari The Grand Leakage Company muncul lagi.
Pria bertopeng itu mengungkap daftar nama pejabat dan pengusaha yang menaruh uangnya di Bank of Paradise. Ada yang memiliki uang ribuan krore hingga 1 lakh krore. Nama menteri, tokoh masyarakat, hingga politisi yang selama ini dikenal baik ternyata memiliki uang di bank milik Javed Bai. Paling sedikit tabungan di Bank of Paradise sebesar 2.000 krore. Terbongkarnya kebusukan para pejabat negara itu membuat heboh seluruh India. Media-media arus utama juga menjadikan informasi tersebut sebagai berita setiap waktu. Berkat satu media yang menjunjung tinggi idealisme dan independensi, rahasia besar itu membelalakan mata publik. Situs The Grand Leakage menjadi semakin populer. Tidak ada satu pihak pun yang berani memberikan bantahan. Data dan fakta yang diungkap benar-benar valid. Semua berkat totalitas Satya dalam melakukan investigasi mendalam. Situasi semakin memburuk. Javed terpaksa datang langsung ke India. Apalagi anaknya Alia tak kunjung ada kabar. Meski statusnya buronan, namun Javed dengan mudah masuk dan berkeliaran di India. Salah seorang mahasiswa yang bekerja untuk Satya begitu terpukul ketika pulang ke rumah. Ayahnya ditemukan gantung diri karena sudah tak tahu lagi cara mendapatkan biaya pendidikan bagi anaknya. Kalian tak tahan melihat dan mendengar semua itu. Air mata kemarahan mengalir. Saat itu pula dia berkomitmen untuk memberi makan orang-orang miskin. Uang India sangat banyak, namun dirampok oleh para pengkhianat negara. Satya berbicara kepada seluruh timnya tentang kebenaran yang telah diungkap, termasuk keberadaan Javed Bai. Namun, nyatanya Javed masih berkeliaran bebas. Para koruptor juga belum ditindak. Pemerintah sudah tak bisa diandalkan lagi. Uang hasil korupsi itu harus dibagikan kepada rakyat miskin. Untuk bisa mencairkan uang di bank, Satya membutuhkan setidaknya 500 orang peretas untuk membantu. Mahasiswa jurnalistik dan hacker sangat mendukung gerakan itu. Jadwal telah ditentukan untuk bergerak bersama. Masalah lain datang dari Alia. Satya yang tak kunjung pulang ke rumah membuat Alia tak tahan lagi. Dia bersumpah akan bunuh diri jika Satya tidak segera menemuinya. Satya sangat marah, menampar dan mengusir Alia dan menegaskan jika dirinya hanya menipu Alia. Tidak ada cinta. Tapi gadis itu tak mau pergi. Persoalannya, Satya juga harus menghadapi situasi yang semakin genting. Salah seorang anggota The Grand Leakage diculik oleh anak buah Javed. Dia disiksa agar mau mengungkapkan keberadaan Satya, tapi tetap saja bungkam dan lebih memilih mati. Satya yang diincar justru datang bersama Alia. Teman Satya dibebaskan dan ditukar dengan Alia. Javed Bai akhirnya mengetahui identitas asli Satya dari Alia. Javed sangat marah. Baru kali ini dirinya dibuat ketakutan oleh seseorang. Alia sendiri tetap ingin hidup bersama Satya. Apalagi dirinya sejak lama ingin memilih suami yang bisa membawa ketakutan pada Javed Bai. Misi pencurian uang bank milik para koruptor akan segera dilakukan. Namun Javed bergerak cepat. Polisi menangkap Satya. 4 orang teman Satya yang berusaha kabur juga dibunuh. Sungguh keji dan biadab. Ibu Satya yang mengetahui pekerjaan anaknya selama ini tidak takut sama sekali. Dia sudah merelakan jika anaknya ditangkap. Tapi sang ibu meminta agar Satya diberikan waktu menyelesaikan makan malamnya. Ibunya masih rindu pada Satya yang selama ini jarang pulang ke rumah. Suasana yang benar-benar mengharukan. Hati seorang ibu seluas jagat raya dan maya. Penangkapan Satya menjadi berita utama di India. Identitas Satya diungkap ke publik.
Nama ayahnya yang dulu dikenal sebagai wartawan juga disebut. Orang-orang yang bekerja untuk ideologi Satya mulai kebingungan untuk melanjutkan misi atau tidak. Bagi kepolisian, wartawan Satya Martan bukan wartawan sembarangan. Lebih dari 1.000 mahasiswa jurnalistik yang memiliki kemampuan hacking bekerja untuknya. Satya memang tidak memiliki televisi atau koran, tapi situs The Grand Leakage Company yang dikelolanya jauh lebih besar dari 100 media ternama. Apalagi percakapan para pejabat negara yang mencuri uang rakyat juga bisa disadap. Gerakan Satya dianggap bagian dari terorisme oleh pemerintah. Seorang menteri yang menemui Satya di penjara mengancam akan membunuh ayah Satya jika berbicara macam-macam. Penangkapan Satya membuat seluruh wartawan turun ke jalan. Mahasiswa, hacker, dan masyarakat juga memenuhi jalanan menuntut agar Satya dibebaskan. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani kasus Satya. Tim itu mempertanyakan alasan dibalik ulah Satya dengan situs media The Grand Leakage Company. Saat itulah dirinya menceritakan kisah awal perjalanan hidup sebagai wartawan. Ayahnya yang seorang wartawan dipukul preman dan hidup dalam ketakutan. Satya sangat benci jika wartawan hidup ketakutan. Para pahlawan telah berperang mengusir Inggris yang menjarah kekayaan India. Tapi saat ini, orang India sendiri yang melakukan penjarahan. Inggris masih jauh lebih baik, menjajah tapi juga membangun infrastruktur. Tapi para koruptor menjarah lebih besar dan membiarkan rakyat hidup dalam penderitaan. Karena itulah The Grand Leakage berdiri untuk membongkar para penjarah uang negara. ये ग्रैंड लीकेज Penyebab utama derita rakyat adalah korupsi. Semua program pemerintah dikorupsi. Sudah cukup banyak petani bunuh diri karena tak tahu lagi cara melanjutkan hidup. Sementara pengkhianat negara tidak malu melakukan korupsi hasil jerih payah rakyat yang diberikan kepada negara melalui pajak dan lainnya. सर हमारी मेहनत हमारा खून Nama-nama koruptor sudah diungkap. Satya mempertanyakan kenapa belum ada tindakan dari negara. Tiba-tiba Satya menyebut kode rekening Bank of Paradise. Rupanya seluruh tim Satya sudah siap bergerak satu komando untuk mengambil uang korupsi di Bank of Paradise. 10 0 C enter Uang korupsi itu kemudian dibagikan secara merata ke rekening setiap warga negara India yang miskin. Bagi yang tidak memiliki rekening juga harus mendapat jatah. Uang korupsi sangat banyak, mencapai lakh crore. Sudah cukup untuk membantu orang miskin dan meningkatkan taraf hidup mereka. Ada 30 juta orang miskin di India. Sedikit lebih banyak dibanding negara Indonesia yang jumlahnya 27 juta. Di India setiap hari ribuan orang mati karena kelaparan. Oleh karena itu, setiap orang yang telah menerima uang harus membantu orang miskin lainnya yang tidak terjangkau. Are you with me? Satya juga menebar ancaman kepada para koruptor untuk tidak lagi berani menjarah uang rakyat. India semakin hancur karena ulah koruptor. Time is up. The time is up. Check your mobiles and accounts. Seluruh rakyat India terlihat begitu bahagia, menari, bersorak karena telah mendapat transfer uang. Di tengah perayaan kebahagiaan rakyat, Satya mengakui kesalahan yang dilakukan. Siap menerima hukuman apapun, bahkan digantung sekalipun. गला काटने की धमकी दी थी उस मंत्री ने. Satya tidak takut dengan ancaman seorang menteri yang akan membunuh ayahnya. Cukup sekali saja kebenaran kalah karena ketakutan ayahnya. Satya meminta ayahnya untuk siap menghadapi kematian juga, mempersembahkan nyawa bagi negara. Karena jurnalisme adalah kebenaran dan patriot negara. Seluruh wartawan, mahasiswa, hacker, dan rakyat tumpah ruah memberikan dukungan. Satya sendiri dibawa ke penjara pusat. Namun mobil yang digunakan ternyata sudah dibajak anak buah Javed Bhai. Javed hanya ingin membahagiakan anaknya. Satya harus menikahi Alia.
Tapi saat itu, Javed dikhianati oleh anak buahnya sendiri hanya karena uang. Seluruh pejabat India ingin Satya dibunuh. Uang 100 crore dijanjikan jika Satya mati. Saat itu juga Satya ditembak. Javed yang mencoba melindungi calon menantunya juga terkena tembakan. Kini Javed dan Satya bersatu mengalahkan para preman pemuja uang itu. Semuanya berhasil dibunuh Satya. Javed kemudian menjelaskan alasan dirinya setuju menjadikan Satya menantu. Anaknya Alia akan bunuh diri jika tidak menikah dengan Satya. Kedua pria itu kini sama-sama menjadi buronan negara. Javed Ibrahim kembali ke Tenerife, Spanyol. Sementara Satya membawa Alia bersembunyi ke Goa. Dan Satya melanjutkan kembali aktivitasnya sebagai wartawan rahasia yang akan membongkar berbagai kasus korupsi di negara India. Film pun berakhir. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.